Konstruksi dan renovasi adalah proses yang kompleks namun sangat memuaskan. Baik Anda membangun rumah baru atau merenovasi ruang yang sudah ada, setiap langkah penting untuk mencapai hasil yang memuaskan. Perencanaan adalah langkah pertama yang krusial. Ini melibatkan penentuan, kebutuhan, anggaran, dan desain. Kami akan menunjukkan bagaimana bekerja dengan arsitek untuk membuat rencana yang sesuai dengan visi Anda. Sebelum memulai, Anda perlu mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Kami akan menjelaskan dokumen apa yang diperlukan dan bagaimana proses pengajuan izin. Dengan izin di tangan, tahap selanjutnya adalah persiapan lokasi dan pondasi. Kami akan menunjukkan bagaimana mempersiapkan tanah dan membangun pondasi yang kuat. Renovasi dan pembangunan adalah dua aspek krusial dalam menciptakan atau memperbarui ruang hunian yang memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda. Baik Anda berencana untuk merombak rumah lama atau membangun rumah baru, memahami proses, persiapan, dan strategi yang efektif akan membantu Anda mencapai hasil yang memuaskan. Pertama, persiapan dan perencanaan. A. Menentukan tujuan. Sebelum memulai proyek, penting untuk menentukan tujuan Anda. Apakah Anda ingin memperbarui interior, menambah ruang, atau membangun rumah dari awal? Tujuan ini akan memengaruhi seluruh proses renovasi atau pembangunan. B. Anggaran. Menetapkan anggaran yang realistis adalah langkah penting. Anggaran harus mencakup biaya material, tenaga kerja, perizinan, dan biaya tak terduga. Selalu sisakan cadangan sekitar 10-20 dari anggaran untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi selama proyek.
C. Riset dan konsultasi. Lakukan riset tentang tren desain, material, dan metode konstruksi. Konsultasikan dengan arsitek, desainer interior, atau kontraktor berpengalaman untuk mendapatkan pandangan profesional dan ide-ide yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda. Kedua, renovasi rumah. A. Menilai kondisi rumah. Sebelum memulai renovasi, evaluasi kondisi rumah Anda, identifikasi bagian yang memerlukan perbaikan struktural, seperti fondasi atau atap, dan pastikan semua masalah mendasar diatasi sebelum melanjutkan ke renovasi estetika. B. Mendesain renovasi. Buat rencana desain yang mencakup perubahan yang diinginkan. Ini bisa mencakup tata letak ruang, perubahan dinding, pembaruan dapur, atau kamar mandi. Gunakan perangkat lunak desain atau jasa desainer untuk visualisasi yang lebih baik. C. Memilih material dan finishing. Pilih material yang sesuai dengan gaya dan fungsi yang diinginkan. Perhatikan kualitas, durabilitas, dan estetika material seperti cat, ubin, dan lantai. Pastikan juga memilih finishing yang serasi dengan desain keseluruhan. D. Mengelola proyek. Jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam renovasi, pertimbangkan untuk menyewa kontraktor atau manajer proyek. Mereka akan menangani koordinasi antara berbagai pihak, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai jadwal, dan memantau kualitas pekerjaan. Ketiga, pembangunan rumah. A. Memilih lokasi dan mendesain rumah. Pilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Setelah itu, buat desain rumah yang mencakup semua elemen yang diinginkan, seperti jumlah kamar tidur, ruang tamu, dan area luar ruangan. B. Mengurus perizinan. Sebelum memulai pembangunan, pastikan untuk mendapatkan semua izin yang diperlukan dari otoritas setempat. Ini bisa mencakup izin bangunan, izin lingkungan, dan perizinan lain yang mungkin diperlukan, tergantung pada lokasi dan skala proyek. C. Proses konstruksi. Pembangunan rumah dimulai dengan pekerjaan dasar seperti fondasi dan struktur. Ikuti dengan pembangunan dinding, atap, dan sistem mekanikal seperti listrik dan pipa. Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahap dan harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan kepatuhan pada rencana. D. Finishing dan penataan. Setelah struktur dasar selesai, fokuskan pada finishing seperti pengecatan, pemasangan lantai, dan penataan interior. Pilih furnitur dan dekorasi yang sesuai dengan gaya rumah Anda untuk menciptakan ruang yang nyaman dan menarik. Keempat, pemeliharaan dan penyesuaian. A. Pemeliharaan rutin. Setelah renovasi atau pembangunan selesai, penting untuk melakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga rumah dalam kondisi baik. Ini termasuk pemeriksaan berkala terhadap sistem mekanikal, perbaikan kecil, dan pembersihan. B. Penyesuaian dan pembaruan. Seiring berjalannya waktu,
Anda mungkin ingin melakukan penyesuaian atau pembaruan untuk meningkatkan fungsi atau estetika rumah. Ini bisa mencakup perombakan kecil, pembaruan desain, atau perbaikan untuk mengatasi masalah yang muncul. Renovasi dan pembangunan adalah investasi besar yang membutuhkan perencanaan dan manajemen yang baik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, merencanakan anggaran, dan bekerja dengan profesional berpengalaman, Anda dapat mencapai hasil yang memuaskan dan menciptakan ruang hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Selalu ingat untuk melakukan pemeliharaan rutin dan mempertimbangkan penyesuaian di masa depan untuk menjaga rumah Anda tetap nyaman dan menarik. Renovasi bangunan adalah proses yang melibatkan sejumlah tahapan penting dari perencanaan hingga penyelesaian. Berikut adalah tahapan renovasi bangunan secara umum yang dapat diikuti untuk memastikan proyek berjalan lancar dan berhasil. Pertama, persiapan awal. Penilaian awal, evaluasi kondisi bangunan. Periksa struktur, sistem mekanikal listrik, pipa, dan elemen lain dari bangunan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pembaruan. Tujuan renovasi. Tentukan tujuan renovasi, seperti pembaruan estetika, perbaikan struktural, atau penambahan ruang. B. Penetapan anggaran. Estimasi biaya. Buat estimasi biaya untuk material, tenaga kerja, perizinan, dan biaya tak terduga. Cadangan anggaran. Sisihkan anggaran tambahan sekitar 10-20 untuk menghadapi perubahan atau kejadian tak terduga. Kedua, perencanaan dan desain. Pengembangan rencana desain. Desain interior dan eksterior. Buat desain terperinci untuk interior dan eksterior. Ini bisa dilakukan dengan bantuan desainer interior atau arsitek. Visualisasi, gunakan perangkat lunak desain atau gambar tangan untuk visualisasi akhir. B. Izin dan persetujuan. Pengajuan izin. Ajukan permohonan untuk izin yang diperlukan dari otoritas setempat. Ini termasuk izin bangunan, izin lingkungan, atau izin khusus lainnya sesuai kebutuhan. Persetujuan rencana. Pastikan semua rencana desain dan perubahan mendapat persetujuan dari pihak berwenang sebelum memulai pekerjaan. Ketiga, persiapan lokasi. Pengosongan dan pelindung. Pengosongan ruangan. Kosongkan area yang akan direnovasi dari furnitur dan barang-barang pribadi. Pelindung dan penutup. Lindungi area yang tidak akan direnovasi dengan penutup atau pelindung untuk menghindari kerusakan selama proses renovasi. B. Pembongkaran. Pembongkaran struktur lama. Lakukan pembongkaran bagian-bagian yang perlu diganti atau diperbaiki, seperti dinding, lantai, atau langit-langit. Pengelolaan limbah. Atur pengelolaan limbah dari material yang dibongkar, termasuk pembuangan yang tepat. Keempat, pekerjaan struktural dan mekanikal.
Pekerjaan struktural, perbaikan atau penguatan struktur. Perbaiki atau perkuat struktur bangunan jika diperlukan, termasuk fondasi, dinding, atau atap. Pengecekan konstruksi, pastikan pekerjaan struktural memenuhi standar dan aman. B. Sistem mekanikal, instalasi atau perbaikan sistem listrik dan pipa. Pasang atau perbaiki sistem listrik, pipa, dan sistem pemanas atau pendingin sesuai rencana. Kelima, pekerjaan interior dan eksterior. A. Pekerjaan interior, pemasangan dinding dan langit-langit. Pasang dinding dan langit-langit baru atau perbaiki yang sudah ada. Pemasangan lantai, pasang material lantai baru sesuai desain seperti ubin, parket, atau karpet. Finishing, lakukan pengecatan, pemasangan trim, dan detail finishing lainnya. B. Pekerjaan eksterior, perbaikan atau pemasangan fasad. Perbaiki atau pasang fasad baru, termasuk dinding luar, jendela, dan pintu. Pemasangan atap, pastikan atap dalam kondisi baik dan perbaiki atau ganti jika diperlukan. Keenam, penyelesaian dan pembersihan. A. Penyelesaian akhir, instalasi furnitur dan perlengkapan. Pasang furnitur baru, perlengkapan dapur, dan perlengkapan kamar mandi. Pengecekan kualitas, lakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan semua pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana. B. Pembersihan, pembersihan area. Bersihkan area renovasi dari debu, kotoran, dan sisa material. Pastikan semua area siap untuk digunakan. Ketujuh, penilaian dan tindak lanjut. A. Inspeksi, inspeksi akhir. Lakukan inspeksi akhir untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai dengan baik dan tidak ada masalah yang tertinggal. Perbaikan atau penyesuaian. Jika ditemukan masalah, segera lakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. B. Dokumentasi, dokumentasi proyek. Simpan semua dokumen proyek, termasuk kontrak, izin, dan bukti pembayaran untuk referensi di masa depan. Kedelapan, pemeliharaan. A. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala. Lakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi bangunan, termasuk pengecekan sistem mekanikal, perbaikan kecil, dan pembersihan. B. Evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dan kenyamanan bangunan setelah renovasi. Buat penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan fungsi atau estetika.